Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.6 RC version. Ya, mungkin kalian akan bingung kok RC version, tapi pas gue cek tertulisnya iOS 18.6 beta 4. Nah, gue jelasin di video kali ini. Tapi intinya, gue akan jelasin juga apa aja fitur yang hadir di iOS 18.6 RC version, serta tanggal rilis resmi atau tanggal official iOS 18.6 dirilis ke pengguna iPhone itu kapan, akan gue spill juga di video kali ini. Jadi, langsung aja check this out. Ya, jadi semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 18.6 RC version. Nah, kenapa kalau teman-teman ada yang bingung, kenapa gue nyebutnya RC version dan kenapa di web developer Apple sendiri itu RC version? Ya, memang sebenarnya itu RC version. Kalau kalian cek di over the air atau software update iPhone kalian, tertulisnya iOS 18.6 beta 4. Ini menurut gue Apple salah melabelkan di over the air-nya ini. Sedangkan di website developernya di sini lu bisa lihat itu adalah iOS 18.6 RC version, bukan beta 4. Jadi memang secara size update pun kalau lu lihat di sini, dia itu aktualnya di RC version. Ini size update RC version, bukan size update beta 4 gitu. Jadi memang sepertinya cuman salah penamaan di bagian atas ini saja gitu. Karena secara server, secara website developer Apple, di situ tertulis iOS 18.6 RC version. Kayak gitu cuy. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi ya. Nah, tapi Apple tidak hanya merilis iOS 18.6 RC version saja. Apple juga merilis iPadOS 18.6 RC version, macOS 15.6 RC version, tvOS 18.6 RC version, HomePodOS 18.6 RC version, visionOS 2.6 RC version, watchOS 11.6 RC version, dan iPadOS 17.7.9 RC version. Berikut tadi adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara RC version. For your information aja buat teman-teman yang masih belum tahu RC itu apa, RC adalah singkatan dari Release Candidate dalam urutan software update gitu. Software update itu urutannya ada beta version, sebelum dirilis ke pengguna user, sebelum dirilis ke official atau secara official, itu ada tahap RC version atau release candidate seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, harusnya nggak bingung lagi dengan penjelasan gua. Biasanya setelah RC version ini, officialnya akan dirilis. Itu kenapa tanggal officialnya gue bisa tahu kira-kira kapan dirilis resminya seperti itu. Dan kalau kita cek di sini ke settingan untuk build number iOS 18.6 RC versionnya, untuk iOS version di sini iOS 18.6 dengan 22G84. Ya, ini adalah build number RC version alias release candidate. Kalaupun nanti pada saat official dirilis build number berubah, ya berarti itu cuman build numbernya aja, untuk isinya sama aja gitu. Jadi nggak perlu diraguin lagi, nggak perlu bingung lagi ya. Tapi feeling gue sih kayaknya nggak berubah ya. Build number nggak akan berubah karena Apple udah terlihat sekali fokus ke iOS 26, bukan ke iOS 18-nya lagi gitu ya. Jadi udah pasti build number official nanti juga akan sama seperti RC version. Seperti itu. Lalu di sini untuk modem firmware-nya lu bisa lihat sendiri, modem firmware-nya ada di 7.03.01 untuk iOS 18.6 RC version, dan size update-nya seperti tadi udah gue kasih tahu juga ya, 6,7 GB, dan ini adalah size update RC version. Meskipun tertulis di atasnya iOS 18.6 beta 4. Seharusnya iOS 18.6 RC gitu yang dirilis gitu. Cuman ya mungkin Apple salah menamakan aja atau melabelkan di over the air ini karena di website developernya tertulis iOS 18.6 RC seperti itu. Oke, kita mulai aja dari tahapan RC version ini. Kira-kira apa aja yang ditambahkan yang baru sama Apple untuk iOS 18.6-nya? Sebenarnya Apple menambahkan terkait installing marketplace from the web ya. Bahkan di website developer seperti ini juga diinstruksikan juga sama Apple. Tapi sayangnya ini untuk Eropa aja atau Uni Eropa aja. Di region kita nggak kebagian ya. Tapi ini fitur berguna banget. Jadi bisa install aplikasi di luar App Store intinya. Dan ini install apps from the web gitu, dan ini contoh-contohnya tuh kayak gini seperti itu ya. Kalau orang jelas gambarnya di sini gitu, dan ini installing developer own apps via the web gitu-gitu tuh. Jadi Apple memang mendemonstrasikan, tapi sebenarnya tujuannya concernnya di bagian marketplace from the web dan aplikasi from the web seperti ini gitu ya. Dan ini cuman bisa di Uni Eropa aja sih, belum di region kita
gitu. Lalu adanya splash screen. Splash screen tuh kayak informasi terkait fitur yang ditambahkan di dalam aplikasi tersebut meskipun tidak terlihat tambahan fiturnya apa aja. Contohnya di dalam aplikasi Journal. Di dalam aplikasi Journal ini ada splash screen seperti ini. Welcome to Journal. Nah, ini namanya splash screen ya. Jadi ada tertulis seperti ini meskipun kadang splash screen ini muncul harusnya bertujuannya untuk memberi informasi fitur-fitur di dalam aplikasi tersebut. Tapi terkadang nggak ada fitur baru pun splash screen ini muncul gitu. Gue juga bingung gitu ya. Tapi intinya untuk aplikasi Journal ada muncul splash screen terlebih dahulu ketika kalian buka aplikasinya. Dan kalau kalian continue, kalian bisa menggunakannya kembali seperti itu. Dan itu juga terjadi di aplikasi Reminder, tidak hanya di aplikasi Journal aja. Aplikasi Reminder juga pun sama seperti ini, ada splash screen-nya, di mana fitur-fitur atau penjelasan fitur-fitur tambahan di dalam aplikasi tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum gue bahas performance, gue mau kasih tahu juga terkait release notes yang dihadirkan di iOS 18.6. Nah, di sini untuk iOS 18.6 RC versionnya, release note-nya cuma health kit aja ya, lebih ke perbaikan ya. Jadi memang sebenarnya Apple kayaknya sudah fokus dengan iOS 26. Tidak ada tambahan fitur baru lagi, hanya peningkatan-peningkatan saja dan ya perbaikan-perbaikan aja gitu ya. Ya karena mungkin emang September nanti kita akan melakukan update besar-besaran secara global around the world gitu ya. Karena seluruh iPhone akan update ke iOS 26 pada saat September nanti gitu. Gila cepet banget ya. Udah mau September lagi aja gitu. Dan untuk performance, jujur aja, gue belum ada keluhan sama sekali performance yang gue rasakan di iPhone XR karena di sini gue menggunakan iPhone XR ya. Dan ini sudah menggunakan iOS 18.6 RC version, overall masih normal-normal aja dan masih nyaman-nyaman aja. Cuma jujur, gue bener-bener belum merasakan keluhan apa-apa gitu di iOS 18.6 RC version ini. Ya semoga pada saat nanti officialnya di iPhone temen-temen juga sama untuk performance baik-baik aja. Karena ya gue memang gak terlalu memikirkan performance di iOS 18.6 lagi, karena udah fokusnya ke iOS 26 juga jujur. Cuman ya karena memang iOS 18.6 masih dapat updatean gitu ya, sampai iOS 26 dirilis resmi, ya teteplah gue akan kasih tahu ke kalian gitu. Tapi overall untuk performance baik-baik aja sih iOS 18.6 RC version ini. Dan begitu pula dengan baterai juga sama seperti beta version sebelumnya. Menurut gua ini baterai juga masih normal-normal aja untuk iOS 18.6 RC version ini. Jadi kalau kita cek ke aktivitas baterainya di sini, gua merasa ini normal-normal aja, nggak ada gimana-gimana gitu ya. Last chargernya 36 menit lalu di 82% dan cukup sering digunakan untuk sosial media sama main game. Dan bahkan ini baterai health-nya juga sudah statusnya service, sudah 74% juga. Jadi iya, nggak bisa berharap banyak irit ya, karena emang udah di bawah 80%, pastinya akan jauh lebih boros. Tapi jujur sejauh ini untuk baterai gue belum ada keluhan juga, sama seperti beta version sebelumnya. Karena sejauh ini masih aman-aman aja secara penggunaan daily gue untuk iPhone XR ini. Seperti itu cuy. Oke? Dan sekarang gue akan spill kira-kira kapan tanggal official dirilisnya iOS 18.6 ini. Kalau kita buka kalender langsung, nah tanggal hari ini ya, hari ini tuh berarti tanggal 22 atau semalam dini hari, berarti tanggal 22 dirilisnya iOS 18.6 RC version, yang dimana setiap RC version dirilis 1 minggu kemudian officialnya dirilis. Oke, itu timelinenya. Kalau tidak ada gangguan, tidak ada kendala, harusnya seperti itu timelinenya. RC versionnya dirilis 1 minggu kemudian atau 7 hari kemudian itu officialnya dirilis, yang berarti tanggal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dini hari waktu Indonesia bagian Barat dirilisnya iOS 18.6 secara official. Jadi kalau kalian tanya kapan dirilis resminya iOS 18.6 secara official, tanggal 29 dini hari. Seperti itu. Dan itu prediksi gua, kalau nggak ada halangan, tanggal 29 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, kita bisa install atau update ke iOS 18.6 secara official. Seperti itu. Dan kalau misalkan ada yang nanya, terus kapan bang iOS 26 beta 4 sama iOS 26 public betanya? Nah, menurut timeline gue sih, ini perkiraan gua, kemungkinan karena iOS 26 public beta itu rumor terakhir akan dirilis tanggal 23, yang dimana di Indonesia berarti tanggal 24 dini hari. Perkiraan gua besok, tanggal 23 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, itu dirilisnya iOS 26 beta 4. Lalu dilanjut tanggal 24 dini hari dirilisnya iOS 26 public betanya. Seperti itu. Ini prediksi gua ya. Kira-kira tanggal rilisnya di tanggal 23-24 ini. Karena rumor terakhir iOS 26 public beta itu dirilis tanggal 23, yang dimana berarti di Indonesia tanggal 24 dini harinya. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Kira-kira itu dia tanggal-tanggal jadwal rilis resmi iOS dan beta serta public betanya. Seperti itu. Oke? Jadi memang cuman itu doang isi dari iOS
18.6 RC version tidak ada terlalu banyak, dan sengaja juga gue nggak semuanya gue spill, karena pada saat nanti official dirilis, biar kalian tetap excited untuk mengetahui apa aja sih isi dalam iOS 18.6 secara resminya. Jadi ya, untuk iOS 18.6 RC version cuman itu aja yang bisa gue kasih tahu. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.